Sejumlah pemudik yang tiba di Cilincing, Jakarta Utara dengan menggunakan perahu nelayan dicegat polisi. Mereka diwajibkan menjalani swab antigen sebelum melanjutkan perjalanan. Mudik menggunakan perahu nelayan bukan berarti bisa lolos dari tes COVID-19. Senin siang, sejumlah pemudik yang bersandar di kampung nelayan Cilincing, Jakarta Utara dicegat oleh polisi. Mereka adalah para pemudik yang baru kembali dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan masuk melalui Muara Gembong. Satu persatu mereka menjalani swab antigen. Hasilnya, salah satu pemudik asal Cirebon dinyatakan reaktif dan dibawa ke Puskesmas Cilincing. Pemantauan daripada masyarakat Jakarta yang baru pulang mudik. Ini karena banyak masyarakat yang baru datang dari Muara Gembong. Ya, dari Muara Gembong kita langsung adakan swab antigen kepada masyarakat yang baru sampai di Jakarta. Dalam kegiatan swab antigen ini, polisi menyediakan 100 alat tes. Para pemudik yang dinyatakan non-reaktif kemudian diizinkan melanjutkan perjalanannya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pasca libur Idul Fitri, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta meningkat drastis. Lonjakan pasien mencapai 100% jika dibandingkan jumlah pasien 2 pekan lalu. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta meningkat drastis. Hari ini jumlah pasien yang dirawat berjumlah 1.971 orang. Bahkan kemarin jumlah pasien yang dirawat mencapai 2.013 orang. Padahal 2 pekan lalu jumlah pasien sempat menurun hingga 900 orang. Hal ini terjadi karena banyaknya warga ibu kota yang terpapar COVID-19 usai merayakan Idul Fitri dengan nekat mudik ke kampung halaman, berwisata, atau berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Saya juga monitor juga ada beberapa puskesmas juga yang mengirim untuk hari ini sepertinya ya lumayan seperti Duren Sawit tadi WA untuk di call center menyampaikan rencana akan mengirim 16 pasien. Ya, ini dari efek libur lebaran tentunya pastinya. Nah, ini ya nanti mudah-mudahan tidak terakumulasi dari seluruh puskesmas naik semua sehingga meningkatkan kasus lagi. Wisma Atlet memiliki hampir 6.000 tempat tidur yang tersedia. Ribuan tenaga kesehatan dan relawan terus berjibaku merawat para pasien. Masyarakat juga diminta terus meningkatkan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 bisa terus ditekan. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Eka Rusmanda, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Indonesia kembali menerima 8 juta dosis vaksin Sinovac hari ini. Selain terus mendatangkan vaksin dari luar negeri, pemerintah kini terus mengembangkan vaksin merah putih. Senin siang, 8 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan vaksin tahap ke-14 ini menambah jumlah vaksin yang telah diterima Indonesia dari luar negeri. Pemerintah juga terus berupaya untuk mendapatkan vaksin merah putih melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kami sesuai dengan penugasannya, Kementerian BUMN, kita terus bekerja keras untuk mendapatkan vaksin merah putih. Yang sekarang kita bekerja sama dengan 5 universitas dengan 2 lembaga penelitian. Tidak cukup di situ, kami juga membuka diri bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Karena kita ingin juga bisa memproduksi vaksin sendiri, tidak hanya vaksin impor. Sejauh ini, pemerintah telah menerima 92,91 juta dosis vaksin. Sementara jumlah vaksin yang dimiliki adalah 75,9 juta dosis yang cukup untuk 37,5 juta orang. Hingga bulan Mei 2021, jumlah warga Indonesia yang telah divaksin mencapai 26,9 juta orang. Dari Tangerang, Banten, Riki Anwardi, iNews melaporkan.
Pemirsa, vaksin gotong royong gratis bagi pekerja. Selain untuk mempercepat kekebalan komunal, vaksin gotong royong juga menciptakan perusahaan yang lebih produktif. Sejumlah informasi pilihan akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Malam.